Shalom, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 7 Maret 2021, yaitu pada Minggu Okuli, di bawah terang topik Kasih kepada Allah. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Nats kita dibuka dengan kata, Akulah Tuhan Allahmu. Satu kalimat yang akrab di telinga bangsa Israel, sebagaimana kata-kata pembuka di dalam liturgi Kenisah. Kalimat ini nampaknya dipilih penulis untuk menunjukkan keakraban antara pemberi hukum dengan bangsa Israel yang harus menjalankannya. Hukum ditempatkan di tengah-tengah antara Allah dan bangsanya. Itu sebabnya peranan Musa seolah-olah tidak ada. Namun jika kita melihat pada pasal sebelumnya, di mana Musa yang menerima hukum tersebut untuk disampaikan kepada bangsa Israel, nampaknya ada perbedaan sumber dari kedua pasal ini, yaitu pasal 19 yang diambil dari tradisi Y dan pasal 20 yang menekankan tradisi E. Kejanggalan ini sangat terasa, namun Musa disuruh Allah menyampaikan hukumnya pada sumber Y. Tiba-tiba Allah yang berbicara kepada bangsanya sendiri diambil dari sumber E. Namun terlepas dari sumber tradisi tersebut, penyataan hukum antara pihak pertama yang memberi hukum dan pihak kedua yang menerima hukum nampaknya telah lama dikenal di masyarakat timur. Sehingga sekalipun Musa yang menyampaikan, tetapi struktur kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung untuk menunjukkan keakraban hubungan antara si pemberi hukum dengan yang menerimanya. Kecuali hukum yang pertama dan kedua, nampaknya ke-10 hukum ini adalah koleksi atau kumpulan-kumpulan kebijaksanaan dari suku-suku
yang umum ditemukan di dunia timur. Misalkan penghormatan terhadap hari ketujuh, di mana setiap orang harus beristirahat. Ini adalah tradisi dari banyak suku di dunia Asia. Atau penyebutan nama Tuhan yang umumnya dikenal di dunia timur dengan dewa yang tidak boleh sembarangan. Sebab penyebutan nama Tuhan hanya dapat diucapkan dalam upacara keagamaan dan pengangkatan sumpah. Semua itu adalah hal yang lazim diberlakukan dalam berbagai suku. Namun hukum Taurat dilegitimasi oleh penyataan Allah dalam kalimat pembukanya, yaitu, "Akulah Tuhan Allahmu." Inilah yang membedakan hukum Taurat dengan tradisi lainnya dari bangsa Semit yang berada di sekitar bangsa Israel. Karena Allah yang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel adalah Roh, Ia tidak berwujud dan tidak dapat dilihat. Itu sebabnya Allah menekankan agar tidak membuat patung dalam rupa apapun untuk disembah, sebab Allah tidak dapat disamakan atau diperbandingkan kepada apapun. Ia hidup dan bertindak, namun tidak berwujud. Sedangkan apa yang ada di dunia ini berwujud, namun tidak dapat mengatasi segala sesuatunya. Dengan apakah semuanya itu ia bertindak? Tidak ada. Kedua hal inilah yang membedakan seluruh aturan keagamaan serta kebijaksanaan suku di sekitarnya dengan hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Memang katekismus telah banyak memberikan penjelasan mengenai ke-10 hukum Tuhan yang kita kenal dengan titah Tuhan. Dengan menguasai katekismus, artinya kita telah memahami secara mendalam setiap perintah yang diberikan dalam hukum tersebut. Namun jika kita hubungkan nats kita saat ini dengan epistel yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, maka kita akan melihat bahwa hubungan kasih yang dimaksud dalam nats ini bukan saja kasih antara manusia dengan Allah, tetapi juga adalah manifestasi hubungan manusia dengan sesamanya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 3. Ini adalah perintah yang menunjukkan Allah adalah satu-satunya dan tidak ada yang sama dengan Dia, atau monoteisme. Perintah ini melarang penyembahan atau penghormatan kepada sesuatu yang lain lebih daripada kepada Allah, baik dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Kolose 1 ayat 18 berkata, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Begitu juga dengan sikap yang mendahului atau meninggikan diri lebih daripada Allah. Setiap orang yang merasa dirinya sebagai Tuhan untuk disembah, atau ia melampaui Tuhan dalam mengambil keputusan. Itu sebabnya Allah juga melarang untuk membunuh sesuai dengan perintah ke-6. Sebab membunuh artinya memposisikan dirinya lebih tinggi dari Allah. Perintah ini dilanjutkan dengan jangan membuat patung, ayat 4. Tetapi yang lebih hakiki, perintah ini merupakan pengingat bahwa Allah adalah roh, sehingga tidak dapat dipahami sebagai yang dibuat menurut rupa manusia, maupun menurut rupa suatu makhluk ciptaan lainnya. Menarik jika hal ini juga merujuk pada hukum ke-7, sebagaimana perzinahan membangkitkan cemburu di hati orang yang dikasihinya, demikian juga dengan zinah iman dan zinah agama membangkitkan kecemburuan di hati Tuhan. Itu sebabnya Yesus Kristus menekankan bahwa tidak ada yang dapat mengabdi pada dua tuan. Ia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lainnya. Mari kita bandingkan Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13. Akibat dari dosa mempengaruhi 3 atau 4 generasi. Tetapi kemurahan Allah menjangkau sampai ribuan generasi.
Allah tidak mengatakan bahwa dirinya akan setia atau adil terhadap orang-orang yang berpegang pada hukum-Nya, tetapi Ia akan bermurah hati. Artinya, menjalankan hukum bukanlah untuk mendapatkan kasih karunia, namun orang yang telah dimenangkan oleh kasih Allah, hendaknya ia bertindak dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan hukum yang Tuhan telah berikan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, ayat 7. Kata sembarangan yang dimaksud adalah mengangkat sumpah kebohongan atas nama Allah. Tindakan yang demikian akan mendatangkan hukuman baru. Artinya, setiap orang yang percaya haruslah berbuat dan berperilaku sebagaimana orang percaya. Umat hendaknya tidak menggabungkan antara ibadah dan dosa. Ibadah harus berlaku di semua lini kehidupan, bukan hanya dalam bait suci, tetapi juga di rumah dan di tempat di mana kita beraktivitas. Maksudnya, tidak menyandang nama Kristus dengan sia-sia. Inilah yang ditekankan Paulus dalam Efesus 4 ayat 1. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maka setiap orang percaya harus menunjukkan kebaikan bagi sesama sesuai dengan hukum ke-8 dan ke-9. Mencuri dan bersaksi dusta, baik kepada Allah dan manusia, adalah dosa di hadapan Tuhan. James Murphy dalam bukunya Commentary on Exodus mengatakan, dengan demikian, perintah pertama memelihara kesatuan Allah, yang kedua memelihara kerohaniannya, dan yang ketiga memelihara keilahian atau hakikatnya. Dalam perintah pertama kita dilarang untuk menjadikan Allah dari salah satu dari sekian Allah, karena Dialah satu-satunya Allah. Dalam perintah kedua kita dilarang untuk menyamakan dengan satu patung yang bisa rusak, karena Dia adalah roh dan tidak dapat rusak. Dalam perintah ketiga, kita dilarang untuk menyamakan Dia melalui cara apapun dengan makhluk ciptaan, sebab Dia adalah Sang Pencipta. Dan semuanya itu dinyatakan dalam bentuk hormat untuk menjaga nama baik Allah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ayat 8. Penyataan Allah ini berhubungan dengan kisah penciptaan pada hari yang ke-7, di mana Allah beristirahat dari seluruh pekerjaannya. Berhenti dan beristirahat bukan berarti untuk bersantai ria, tetapi untuk tidak melakukan pekerjaan. Artinya mengkhususkan hari tersebut bagi Allah itu sendiri. Sebagaimana Allah yang beristirahat, demikianlah manusia juga membutuhkan istirahat. Mari kita bandingkan Ulangan 5 ayat 14 dan ayat 15. Pengudusan hari Sabat adalah puncak dari semua ibadah dan kebaktian yang dilakukan selama 6 hari. Artinya selama 6 hari, seluruh pekerjaan dilakukan sebagai bakti kepada Allah. Maka kesempurnaan itu dinyatakan Allah pada hari ke-7, di mana seluruh hidup didedikasikan kepada Tuhan yang memberi berkat dan bentuk ibadah dan syukur kepadanya. Perjanjian baru tidak membatalkan pengkhususan satu hari dalam satu minggu sebagai Sabat. Tetapi Sabat diwarnai dengan warna baru, di mana Kristus yang telah berhenti dari pekerjaannya yang sudah selesai, bangkit dari antara orang mati. Maka semuanya itu menjadi sempurna dan baru. Itu sebabnya pada gereja mula-mula, mereka merayakan hari ke-7 sebagai hari kemenangan Kristus dari kematian. Inilah yang kita pakai sampai saat ini. Jika dalam hukum pertama sampai keempat menuntut agar umat mengasihi Allah dari hati, maka dengan menjalankan keempat hukum ini,
manusia secara otomatis akan menjalankan kasih terhadap sesamanya. Sebab sama seperti kasih kepada Allah yang lahir dari diri sendiri, demikian juga kasih terhadap sesama lahir dari diri kita sendiri. Inilah salib yang sesungguhnya. Kasih itu harus ditunjukkan dalam iman dan sesama. Seorang yang bijak menggambarkan salib dengan baik. Ia berkata, tegakkan tiang agama, gambaran tonggak salib dari bawah sampai ke atas, dan luruskan tiang adat, gambaran tonggak salib dari kiri sampai ke kanan. Dan kedua hal ini telah disempurnakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Sebagaimana Kristus telah mati atas tuduhan menghina agama Yahudi dan merusak adat Yahudi, demikian Yesus menegakkan agama yang benar dan meluruskan adat yang benar. Amin.